Oke, lanjut dua kabar mantap kali ini. Yang pertama datang dari Pak Prabowo yang kemarin bertandang ke negeri Lady Boys, Thailand nih bos. Nah, jadi nggak main-main nih, kunjungan Pak Prabowo ini pun bisa dibilang dapat memberikan kesan yang sangat berarti bagi Thailand. Pasalnya ini merupakan kunjungan Presiden Indonesia pertama dalam 20 tahun ke negara Thailand. Bahkan Pak Prabowo pun disambut hangat oleh Raja dan Ratu Thailand dan menggelar pertemuan bilateral dengan PM cantik Thailand yaitu PM Paengtong Tam Shinawatra. Nah, ada banyak kabar menarik di sini bos, di mana kabarnya Thailand juga meminta dukungan Indonesia untuk masuk BRICS. Nah, bagaimanakah kabarnya dan bagaimanakah tanggapan Indonesia setelah ini kita kupas. Kemudian kabar yang kedua, kali ini di Malaysia muncul lagi saingan baru PT PAL dalam memasok kapal MRSS ke Malaysia bos. Di mana Turki secara perdana kini telah meluncurkan desain kapal MRSS terbarunya di Malaysia. Tapi kalau admin lihat-lihat ini nggak beda jauh pula dengan spek LPD PT PAL Indonesia yang dibeli Uni Emirat Arab kemarin. Nah, bagaimanakah itu dan bagaimanakah perbandingannya? Penasaran beritanya? Cus, Markibas, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama datang dari Pak Prabowo yang kemarin ke Thailand nih bos. Nah, banyak hal-hal menarik yang dapat kita lihat saat Pak Prabowo ke Thailand. Mulai dari sambutan hangat Raja dan Ratu Thailand. Kemudian Pak Prabowo juga dikagetkan dengan tentara Thailand berpangkat Majen atau Mayor Jenderal yang benar-benar fasih berbahasa Indonesia bos. Dan juga Thailand yang ternyata kemarin minta dukungan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Padahal katanya Thailand menyatakan keinginannya untuk bergabung di BRICS sudah lebih duluan dari Indonesia bos. Nah, jadi admin kutip dari Tempo.co, Bapak Sugiono pun mengatakan bahwa sebetulnya Thailand menyatakan keinginannya untuk bergabung di BRICS sudah lebih dahulu dari Indonesia. Dan kini Bapak Sugiono pun mengatakan bahwa mereka minta support untuk bisa didorong menjadi anggota penuh BRICS. Dan tentu saja kami akan berusaha untuk mendorong agar Thailand juga segera diterima jadi anggota BRICS, ujar Bapak Sugiono dalam keterangannya kepada para wartawan. Nah, mantap jos nih. Jadi kini Thailand bakal disupport Indonesia masuk BRICS. Gimana nih yang lain yang pengen masuk BRICS kayak Malaysia ya kan? Jangan malu-malu toh minta tolong sama Indonesia. Nah, kemudian terkait hal ini Bapak Prabowo pun menyatakan siap untuk membantu Thailand menjadi anggota kerjasama ekonomi BRICS. Beliau katakan tentang BRICS, Indonesia mendukung penuh usaha Thailand untuk menjadi anggota BRICS dan kami akan membantu untuk memfasilitasi masalah tersebut. Kemudian lanjut dalam pertemuan Bapak Prabowo dengan PM cantik Thailand ini juga banyak menghasilkan capaian-capaian baru nih dalam kerjasama Indonesia-Thailand bos. Beberapa di antaranya yaitu pengumuman pembentukan kemitraan strategis antara Indonesia dan Thailand. Kemudian dalam aspek politik dan keamanan, kedua negara pun sepakat untuk meningkatkan intensitas kunjungan tingkat tinggi serta memanfaatkan mekanisme bilateral yang sudah ada. Selain itu, Thailand dan Indonesia kini juga berkomitmen nih untuk memperkuat kerjasama industri pertahanan, kemudian pemberantasan kejahatan lintas batas serta kolaborasi di bidang keamanan lainnya. Dan pada bidang ekonomi, kedua pemimpin kini sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan bilateral, investasi, dan pariwisata. Nah, mantap jos. Jadi semua bidang mulai digodok nih bos. Bakal digarap antar kedua negara dan otomatis ya hubungan antar kedua negara bakal semakin nempel. Mulai dari industri pertahanan, politik sampai ekonomi dan support Indonesia kepada Thailand untuk masuk BRICS. Mantap jos. Oke, lanjut jadi saingan PT PAL dalam laganya memasok kapal MRSS atau kapal LPD ke Malaysia kini sepertinya nambah lagi nih bos saingannya. Pasalnya baru-baru ini dalam pameran 5 2025 di Malaysia, negara Turki dengan pabrikan galangan kapal perangnya yaitu STM ternyata telah meluncurkan kapal MRSS generasi terbarunya di Malaysia bos.
Dan jika Mimin lihat-lihat, dimensi dan spesifikasi kapal Turki yang ditawarkan ke Malaysia ini pun ya nampaknya agak mirip-mirip nih dengan yang ditawarkan PT PAL Indonesia kemarin. Nah, pertanyaannya, lantas bagaimanakah perbandingannya dengan kapal besutan PT PAL Indonesia kemarin? Siapakah yang lebih unggul dan lebih gacor? Nah, mari kita simak perbandingannya berikut ini, bos. Jadi dikutip dari beberapa sumber berita berikut untuk spesifikasinya, kapal ini pun memiliki panjang 160 meter, lebar 24 meter, dan bobotnya mencapai 13.000 ton. Sistem propulsinya menggunakan codat, yaitu kombinasi diesel dan diesel. Kecepatan maksimumnya mencapai 18 knot dan kapasitas awaknya sampai 150 personel. Selain itu untuk daya angkutnya, kapal ini pun lanjut dilengkapi kemampuan untuk mengangkut sebanyak 500 personel tentara, kemudian 14 tank tempur utama, 9 kendaraan amfibi lapis baja, dan 2 helikopter seberat 500 ton. Nah, ini contoh helikopternya yang 15 ton adalah H225M, bos. Contohnya ya. Kemudian selain itu katanya kapal MRSS Turki ini pun punya fasilitas tambahan, bos. Seperti dek penerbangan dan hanggar tertutup untuk helikopter. Kemudian punya kemampuan sebagai kapal rumah sakit dan evakuasi, serta mampu memberikan dukungan untuk misi bantuan kemanusiaan dan bencana. Nah, ini kapal MRSS besutan Turki, saingan dari PT PAL, di mana ya notabene memang kapal ini agak mirip speknya dengan kapal yang ditawarkan PT PAL ke Malaysia kemarin, bos. Dan mungkin ya kalau mau MRSS bisa ambil seperti yang dibeli Uni Emirat Arab kemarin dari PT PAL, yaitu kapal LPD 163 meter. Nah, lantas bagaimanakah perbandingannya dengan kapal LPD PT PAL ini? Oke, jadi untuk kapal LPD kita ini mengapa agak mirip? Nah, jadi jika kapal LPD Turki tadi ukurannya 160 panjang dan bobot 13.000 ton, maka ya sama pula dengan PT PAL Indonesia, bos. LPD 163 meter PT PAL ini. Jadi panjangnya lebih panjang, yaitu 163 meter, lebar 24 meter, draft airnya 6 meter, dan bobotnya juga sama, kurang lebih 13.000 ton. Kecepatan maksimum LPD PT PAL ini pun mencapai 18-20 knot. Kecepatan jelajah 15 knot. Dan jangkauan pelayarannya lebih dari 10.000 mil laut, jadi sekitar 18.500 km. Nah, untuk jangkauannya ini lebih jauh pula punya PT PAL, bos. Karena kapal MRSS punya Turki tadi hanya 8.000 nautical mil. Kemudian lanjut untuk daya tahan di laut, kapal LPD PT PAL ini pun mencapai 30 hari, dan sistem propulsinya menggunakan 2 kali mesin diesel 7.280 kW. Kemudian kapal MRSS 163 meter PT PAL ini pun memiliki kapasitas angkut kendaraan tempur yang tak kalah gacor, bahkan sedikit lebih banyak dari punya Turki, yaitu mampu mengangkut 16 unit tank tempur utama, 6 unit kendaraan lapis baja 8x8 seperti EV-8 MPAV, dan 1 unit ambulan lapangan. Dan tak kalah mantap juga, MRSS PT PAL ini pun juga akan mampu membawa 3 helikopter EC-725 di dek dan 2 helikopter EC-725 di hanggar. Juga UAV dengan fasilitas pendaratan akan disiapkan di atas kapal yang baru, katanya, bos. Nah, jadi memang dua kapal Indonesia Turki ini sama-sama memiliki spek yang cukup berimbang, bos. Namun menurut Mimin ya memang dari segi kapasitasnya agak lebih gacor punya PT PAL. Dan karena Indonesia dan Malaysia kini mungkin lagi akrab-akrabnya ya kan, maka mungkin ya Malaysia bakal ambil dari Indonesia nih. Apalagi Indonesia katanya menawarkan transfer of teknologi. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih, bos? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.